Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Dari kelompok 5 saya akan menjelaskan tentang penolakan syariat bab 10 pada buku Syekh Siti Jenar ciptaan Ahmad Khodim. Penolakan syariat. Dua bait ini saya ambil dari buku 38 dan 41. Sengaja saya sampaikan di sini dalam bahasa aslinya. Mengapa? Karena bait ini di sini sangat sensitif. Bila ditulis dalam teks dan dalam bahasa Indonesia dapat menimbulkan salah satu pengertian bagi pembacanya. Sulit rasanya bait dalam syair berbahasa Jawa tersebut dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Setiap bahasa memiliki rasanya sendiri. Langsung saja ke inti babnya, yakni pada bagian A, yakni syariat menjadi palsu. Ikuis palson KB, begitulah salah satu bunyi baris pada buku di atas. Kalimat tersebut berbeda artinya dengan iku palsu KB. Yang pertama berarti itu semua sudah menjadi palsu, sedang yang berarti itu semua sudah menjadi palsu, sedang terakhir berarti itu semua palsu. Jadi sangat jelas bedanya. Yang pertama menunjukkan adanya perubahan makna yang perjalanannya, sedang yang terakhir menunjukkan bahwa dari awal memang sudah merupakan kebohongan dalam hidup ini. Menurut pandangan Siti Jenar, pada masa itu, kelima rukun Islam itu sudah berubah maknanya dalam hidup ini. Semuanya telah menjadi formalitas belaka, tak ada manfaat yang didapat oleh orang Jawa dalam menjalankan syariat 5 itu. Semuanya sudah tidak dapat diturut dan dipegangi. Seperti yang telah saya jelaskan pada web sebelumnya, syahadat yang dilakukan Siti Jenar bukannya hanya berupa kata formalitas, tapi berupa pengakuan dan kesaksian. Bila suatu ibadah telah menjadi palsu, semuanya sudah tidak dapat diturut dan dipegangi. Seperti yang telah saya jelaskan pada web sebelumnya, syahadat yang dilakukan Siti Jenar bukannya hanya berupa kata formalitas, tapi berupa pengakuan dan kesaksian. Bila suatu ibadah telah menjadi palsu, tidak dapat dipegangi, dan hanya untuk membohongi orang lain, maka semuanya merupakan keburukan di bumi. Tidak dapat dipegangi artinya kelima rukun itu dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan hidup, dan hanya digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi kekuasaan. Yang mengajarkan syariat biasanya juga tidak memahami manfaat dari syariat yang diajarkan, dan juga tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan praktik syariat hidup dan nyata gunanya. Akhirnya syariat menjadi tanpa makna. Menurut Siti Jenar, ketika seorang yang melakukan salah satu salat berusaha khusyuk, maka sebenarnya pikirannya mencuri. Ironing salat budiku memaling. Apakah yang dicuri dalam salat? Tentu kita berpikir, apakah yang dicuri dalam salat? Tentu saja keheningan dan kejernihan budi. Pikiran dipaksa untuk diam, konsentrasi, padahal sebenarnya pikiran digembalakan agar tidak liar. Khusus sebenarnya hanyalah buah dari penyerahan diri, kerendahan hati, bukan upaya untuk berkonsentrasi. Dari awal Al-Quran telah memberikan kritik terhadap orang yang melakukan tujuan hidup ini. Al-Quran mengkritik yang melakukan
makna syariat. Jadi, jika Siti Jenar mengkritik wali, melakukan kritik terhadap pelaksanaan syariat pada masa itu, sebenarnya upaya untuk mengingatkan para wali agar para wali tidak terjerat oleh kekuasaan raja, tidak terbelenggu oleh ambisi. Marilah kita lihat kritik Al-Quran terhadap orang yang mengabaikan tujuan dan makna salat yang dikerjakannya. Di dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 107, kecelakaan bagi orang yang mengerjakan salat tetapi yang melakukan tujuan hidup ini. Al-Quran mengkritik yang melakukan makna syariat. Jadi, jika Siti Jenar mengkritik wali, melakukan kritik terhadap pelaksanaan syariat pada masa itu, sebenarnya upaya untuk mengingatkan para wali agar para wali tidak terjerat oleh kekuasaan raja, tidak terbelenggu oleh ambisi. Marilah kita lihat kritik Al-Quran terhadap orang yang mengabaikan tujuan dan makna salat yang dikerjakannya. Di dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 107, kecelakaan bagi orang yang mengerjakan salat tetapi mengabaikan makna dan tujuan salatnya, orang yang riya dan enggan memberikan pertolongan. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan salat bukanlah sebuah tujuan dalam hidup ini. Salat merupakan etika dalam kehidupan beragama. Makna dan tujuan di balik pelaksanaan salat itu tidak boleh diabaikan. Justru salat merupakan hal yang mencelakakan manusia bila hanya dikerjakan sebagai pemenuhan formalitas dan tak memberikan manfaat bagi orang-orang yang menderita, atau tidak melupakan ketiga makna dari hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Sekian penjelasan dari saya pada bagian A. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba menjelaskan sebatas kepercayaan di masa Siti Jenar, bahwa dia beranggapan bahwa amalan pada Siti Jenar dianggap palsu, cuma formalitas, hanya sebatas identitas. Pada waktu itu, agama sebagai faktor pembangkit budaya telah kehilangan expertnya, sehingga orang pindah agama sebatas pindah kepercayaan saja, dan agama ramai-ramai karena tetangga pada mengenakan baju agama Islam baru. Pada bait di atas, zakat dan haji pun sudah dianggap menjadi amalan palsu. Pandangan demikian bukan diawali oleh Siti Jenar. Jauh sebelumnya, pada abad ke-10, Husain bin Mansur al-Hallaj membangun sebuah model Ka'bah di rumahnya. Dia ajarkan hal ini kepada mereka yang tidak mampu menunaikan haji pada masanya. Bagi al-Hallaj, orang yang berhaji di rumahnya sendiri dengan Ka'bah, tiruannya dianggap berada di Ka'bah. Pandangan Siti Jenar lebih radikal daripada al-Hallaj. Dia tidak membuat substitusi bagi haji. Baginya zakat maupun haji hanya menurut hawa nafsu, terpikat oleh iming-iming masuk surga. Dikatakannya, berzakat dan berhaji itu sebagai orang bodoh yang mengikuti orang lain, dan yang diikuti sendiri juga tidak mengerti maksudnya. Yang diikuti juga hanya mengikuti kepercayaan, bukan karena yang diikuti tahu dan mengetahui tentang apa yang dilakukan. Jadi kita jangan salah paham tentang memahami pernyataan tersebut. Saya tidak melecehkan orang Islam dan non-Jawa. Yang dikatakan bodoh itu adalah orang Jawa yang memeluk Islam tapi tidak mengerti apa makna dan tujuan rukun agama yang dikerjakannya itu. Dalam Al-Quran pun sendiri nyatakan, janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak mampu mempunyai ilmu tentang itu. Jadi sebenarnya sangat jelas bahwa seseorang tak boleh mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ilmu
tentang yang diikuti itu. Di sini sering terjadi salah paham antara memiliki ilmu dan mengetahui teorinya. Banyak orang yang menganggap bahwa mengetahui teori atau mencegah perbuatan keji dan mungkar ilmu ngemul, begini yang dimaksudkan oleh Siti Jenar. Tampaknya ketika Islam ditawarkan kepada orang Jawa, ilmu yang dilandasi amalan rukun Islam yang 5 itu tidak ada, sehingga praktik keagamaan itu tidak berkualifikasi terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, seolah-olah praktik rukun Islam itu tak terkait dengan akhlak atau budi pekerti dan perjuangan hidup, sehingga timbullah istilah sholat jalan terus dan maksiat jalan terus. Dengan kata lain, rukun Islam dikerjakan, perintah dan larangan pun diabaikan. Syair lebih ditonjolkan daripada fungsi agama yang sebenarnya. Penafsiran kembali terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, beragama Islam tidak sebatas kepercayaan. Syahadat ditafsirkan kembali, juga sholat, puasa, zakat dan haji. Zakat tidak lagi dipahami sebagai mengeluarkan harta milik sebesar 2,5%, tetapi menolong kehidupan orang lain yang kekurangan, menolong orang lain agar dapat hidup. Menurut cerita tutur Siti Jenar, bertani. Pekerjaan tani memang merupakan pekerjaan umum orang Jawa pada waktu itu. Tapi tidak semua tetangganya yang bertani berhasil panennya. Yang tidak berhasil tentunya akan mengalami kelaparan karena tak ada hasil panen yang dimakan. Syekh membantu mereka yang tak berhasil tadi, memberikan sebagian hasilnya yang tentunya bisa lebih dari 5% kepada mereka. Nah, itulah yang disebut zakat. Lah, bagaimana dengan haji? Tak ada substitusi amalan dalam pandangan Islam Jawa. Pergi haji menurut Islam Jawa adalah orang spiritual dengan sukma orang Jawa mampu pergi ke Mekkah. Namun bagi orang Jawa, Mekkah letaknya bukan di Arab Saudi, tapi di dalam spirit manusia yang tidak dapat. Suluk ini ditulis 100 tahun dari masa Siti Jenar. Namun pandangan Jawa tentang ibadah haji itu tidak berubah, bahwa haji adalah orang oleh spiritual untuk mencapai keyakinan hidup yang hak, yaitu berani dan sanggup mati dalam kebenaran serta sabar dalam ikhlas dalam hidup di dunia. Seperti dijelas dalam abad di muka, hidup ikhlas adalah hidup yang tidak terkontaminasi nafsu tersebut, kuasa tahta, harta dan kelesatan hidup di dunia. Ibadah haji juga bukan saja rasa untuk melahirkan diri dari berbagai impitan hidup, bukan untuk mencari ketenangan. Meski dalam ibadah haji mungkin saja ditemukan ketenangan, bahkan dapat keuntungan dari perniagaan yang dilakukan pada musim haji di Mekah itu. Tapi itu semuanya lah keuntungan sesaat. Tuhan telah memberikan jalan untuk menciptakan hati yang tenang, yaitu zikir. Tujuan haji adalah ikhlas dalam hidup ini. Caranya adalah berani dan sanggup mati dalam kebenaran disertai tindakan sabar. Apa artinya berani dan sanggup mati dalam kesabaran? Ialah keberanian dan kesanggupan memilih jalan yang benar, berani dan sanggup untuk hidup bersahaja dan bersih dari segala perbuatan yang tercela dan mungkar. Hati dibebaskan dari kedengkian, kedendaman, kekikiran, dan ketaatan. Makan, pikiran dibersihkan dari keterkaitan dengan kelesatan semua dunia. Dan untuk membebaskan hati dan pikiran dari kotor, diperlukan kesabaran. Sabar artinya memiliki daya juang dan tidak mudah menyerah dalam upaya mencapai tujuan. Dengan kata lain, tegar dalam perjuangan hidup yang benar. Dalam kesabaran terdapat usaha untuk menjaga keharmonisan hidup. Tidak mau menang sendiri dan menyerobot hak orang lain, apalagi mensalimi, mempertahankan dan memperjuangkan hak hidup tanpa
mengorbankan orang lain. Baiklah, saya selaku pemateri ketiga akan membahas tentang makna syariat. Yang selama ini kita kenal adalah syariat dari sudut pandang ilmu fikih. Syariat yang telah dirumuskan dan dibakukan oleh para ahli-ahli hukum agama. Pokok-pokok syariat ada dalam Al-Quran. Syariat berkaitan erat dengan halal dan haramnya makanan, pembangunan rumah tangga, perkawinan dengan lawan agama, kriminalitas, perjudian, dan hubungan sosial lainnya. Bagi Syekh, aspek lahiriah suatu syariat agama tidak terlepas dari pengaruh budaya dari tempat kelahiran agama itu. Di berbagai literatur disebutkan bahwa para wali maupun syekh sendiri bahwa syariat Islam yang diterapkan adalah syariat Arab. Para wali beranggapan bahwa penerapan syariat Islam bisa berbentuk perilaku atau budi pekerti luhur orang Jawa. Yang dimaksud dengan penerapan syariat Islam oleh para wali berbeda dengan keinginan sebagian orang yang menginginkan syariat Islam di masa sekarang. Karena para wali sendiri sudah mengakulturasikan Islam dengan adat istiadat Jawa. Keyakinan Jabariyah dibuang, lahirlah keyakinan Qadariyah. Dari bait itu dapat diketahui bahwa Siti Jenar pun ingin menegakkan budi luhur akhlakul karimah dengan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Di Timur Tengah, Qadariyah lebih berkaitan dengan kehendak bebas manusia. Suatu kebebasan bertindak dengan menggunakan pertimbangan rasio, nalar, dan hal ini lebih berkaitan dengan akidah Islam. Jadi syariat Islam sama sekali tidak dipermasalahkan. Selanjutnya, apa makna syariat? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan kehidupan hambanya, tetapi dia ingin membersihkan dan mencukupkan nikmatnya kepada hambanya agar sang hamba dapat bersyukur. Pada masa Syekh Siti Jenar, semua syariat ritual itu sudah kosong isinya. Semua tinggal formalitasnya, karena syariat itu dimaksudkan untuk mendukung kekuasaan Raja Demak, bukan untuk melindungi hak hidup rakyat. Semakin banyak orang yang mengerjakan syariat Islam, maka makin banyak mendukung raja. Artinya kekuasaan Demak yang berdiri itu aman. Ternyata Siti Jenar mengajarkan agama Islam ala Jawa. Bahkan ajarannya cepat sekali berkembang dan menyebar meski Syekh tanpa bertablik keliling negeri. Pemahaman dan pengetahuan tentang agama Hindu, Buddha, dan Siwa Buddha, Siti Jenar membangun pelaksanaan syariat Islam yang sesuai dengan kultur Jawa, karena hanya dengan cara penyesuaian itulah orang Jawa dapat menemukan jalan hidupnya. Bila kita membaca ajaran Wedatama yang ditulis oleh Sri Mangkunegoro pada pertengahan abad ke-19, maka kita juga dapat memahami mengapa Siti Jenar cuma mau menerima isinya Islam. Menurut Mangkunegoro, seorang yang ingin hidup menunggal dengan Tuhan yang Maha Kuasa harus melalui tangga peribadatan. Salah satunya adalah sembah raga. Apa yang diungkapkan oleh Mangkunegoro itu sebenarnya sejalan dengan penjelasan Al-Quran, bahwa syariat itu dilakukan untuk membersihkan dan menyucikan lahir dan batin manusia. Melihat kenyataan itulah orang-orang semacam Siti Jenar merasa tidak terikat dengan cara ibadah bangsa tertentu. Bahkan mereka merasa bebas dari syirik karena tidak terbelenggu dari dogma-dogma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.